RPS Pajak 1 setara brevet A dengan kode mata kuliah AK2243. Bobot SKS untuk mata kuliah ini adalah sebanyak 3 SKS. Adapun mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang telah atau yang sedang menempuh semester 4 atau yang lebih tinggi. Untuk mata kuliah Pajak 1 setara brevet A, CPL yang diharapkan adalah sebagai berikut. Di antaranya S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S9, S11, KU1, KU6, KK3, KK9, KK10, PP2B, PP5, dan PP10. Kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah itu ada 5 yang terdiri diantaranya pertama, mampu menjelaskan dan menjabarkan konsep dasar-dasar perpajakan untuk wajib pajak individu sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian CPMK yang kedua, mampu menguraikan dan mengklasifikasikan KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, menjelaskan, membandingkan, dan memilah jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang lainnya, kalian bisa secara rinci membacanya di file yang sudah dikirimkan di dalam Google Classroom-nya masing-masing. Adapun sub CPMK dari mata kuliah Pajak 1 setara brevet A itu terdiri dari 8. Di antaranya mampu menjelaskan dan menjabarkan konsep dasar perpajakan untuk WP pajak individu, tentang KUP, dan yang lain sebagainya. Deskripsi singkat mata kuliah. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menerapkan diri sebagai calon konsultan pajak pada kantor konsultan pajak dan atau pada kantor akuntan publik yang memiliki sikap yang relevan dengan perannya dan penguasaan pengetahuan serta keterampilan tentang pemeriksaan pajak, kewajiban wajib pajak, dan menghitung serta menyusun laporan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak individu WPOP sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, materi pembelajaran dimulai dari sumber pendapatan negara, kemudian jenis-jenis pungutan pusat dan daerah, PNBP pusat dan daerah bagi hasil pusat dan daerah untuk penerima negara, kemudian masuk ke konsep dari pajak. Adapun materi pembelajarannya itu 19 yang dibagi menjadi 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Referensi utama untuk mata kuliah Pajak 1 setara brevet A yaitu buku yang ditulis oleh Siti Resmi, edisi yang ke-10, buku 1 atau jilid 1 tahun 2018 atau yang paling terbaru. Nama bukunya Perpajakan Teori dan Kasus yang diterbitkan oleh Salemba 4.
Berikut foto covernya yang saya miliki. Ini warna ungu untuk edisi yang ke-11, buku yang ke-1. Kemudian ini untuk yang buku kedua, edisinya masih sampai edisi yang ke-8. Selain itu, buku yang digunakan menjadi pendukung, diantaranya ada buku yang ditulis oleh Prof. Mardiasmo yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi yang terbaru yang diterbitkan oleh Andi, Yogyakarta. Kemudian peraturan perundang-undangan dimulai dari undang-undang sampai peraturan-peraturan yang terkait dengan materi yang sedang dibahas. Adapun tim pengajar dari mata kuliah pajak 1 setara brevet A, yaitu pertama ada Pak Usman, kedua ada Pak Rizky, ketiga ada saya sendiri, dan yang keempat ada Ibu Anissa. Mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ini adalah kalian harus minimal lulus untuk mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, pengantar akuntansi. Kedua, akuntansi keuangan menengah 1. Adapun rincian materi yang akan dibahas selama 1 semester, kalian bisa baca dimulai dari halaman yang ke-6 ini. Minggu ke-1 dan minggu kedua 3-5 dan seterusnya. Sebelum UTS, kita akan melakukan kuis untuk mempersiapkan ujian tengah semester di pertemuan yang ke-8. Hal yang sama di pertemuan yang ke-15, kita juga akan mengadakan kuis yang kedua untuk mempersiapkan ujian akhir semester di pertemuan yang ke-16. Berikut adalah rincian tugasnya. Bobotnya nanti akan menyesuaikan. Berikutnya adalah komposisi nilai. Yang pertama ada tugas terstruktur. Bobotnya adalah 60%. Kemudian UTS 20%, UAS 20%. Tugas terstruktur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tugas yang dikerjakan setiap pertemuan atau setiap ada tugas. Yang kedua adalah kuis yang ke-1, kuis yang diberikan sebelum UTS. Yang kedua adalah kuis 2, kuis yang diberikan sebelum UAS. Khusus untuk tahun ini, tahun 2022, mahasiswa yang mengambil mata kuliah pajak 1 setara brevet A itu akan diberikan materi brevet. Sehingga nanti pada saat perkuliahan, materi yang diberikan bukan hanya materi yang ada di RPS ini saja, tetapi materi yang biasa diajarkan di brevet A dan brevet B. Minimal ada 7 modul yang akan diberikan. Yang pertama adalah ketentuan umum perpajakan atau KUP. Yang kedua ada PBB dan BPHTB. Yang ketiga ada PPHOP, pajak penghasilan orang pribadi. Yang keempat ada pajak pertambahan nilai. Kelima ada pajak penghasilan potongan dan pungutan. Keenam ada pajak penghasilan badan. Yang ketujuh akuntansi pajak.
yang ke-8 Tax Planning, dan ke-9 ISPT. Jadi nanti materi brevet ini akan di-split di 2 mata kuliah. Pertama, mata kuliah di semester genap, yaitu Pajak 1 setara brevet A, dan mata kuliah yang kedua adalah Pajak 2 setara brevet B yang akan diajarkan di semester ganjil. Plus nanti untuk Pajak 2 setara brevet B itu ada lab-nya. Sehingga pada saat selesai modul yang diajarkan, minimalnya 7 modul, maksimalnya 9 modul, akan ada ujian. Jadi minimal ada ujian 7 untuk masing-masing modul. Kemudian, bagi mahasiswa yang lulus Pajak 1 dan Pajak 2, lulus semua materi ini, nanti akan mendapatkan sertifikat brevet A dan sertifikat brevet B dengan membayar sejumlah uang. Kemudian, mahasiswa yang lulus juga bisa mendapatkan tambahan sertifikasi Certified Tax Technician atau CTT yang bisa ditambahkan di gelar para mahasiswa selain SAK yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang bernama Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia atau ATPI bagi yang menginginkan. Jadi setelah lulus mata kuliah brevet atau setelah lulus kuliah Pajak 1 dan Pajak 2 akan mendapatkan 4 sertifikat SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah yang sudah BNSP. Pertama adalah sertifikat brevet A, kedua sertifikat brevet B, yang ketiga sertifikat kompetensi teknisi perpajakan, yang keempat sertifikat Certified Tax Technician. Untuk sertifikat brevet A, sertifikat brevet B, dan sertifikasi CTT itu sifatnya tidak wajib atau mungkin nanti diwajibkan apabila ada kebijakan lain dari pihak lembaga, maka ini bisa menjadi kesempatan bagi kalian untuk mengambil dengan membayar sejumlah uang tertentu. Kemungkinan jumlah nilainya adalah 1 juta kurang lebih yang nanti dibayarkannya di tahun depan. Jadi masih ada waktu 12 bulan untuk mengumpulkan bagi yang ingin mendapatkan sertifikat brevet A, brevet B, dan sertifikat kompetensi CTT. Pada saat nanti perkuliahan, modul yang akan digunakan selain 2 buku yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu modul ini. Modul pelatihan brevet dan sertifikasi CTT.